Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah bin Nastiar dengan tema ingin menjadi orang berwibawa. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hamba yang yakin padamu. Karuniakan kepada kami nikmatnya beribadah, ya Allah, nikmatnya berakhlakul karimah, nikmatnya hidup istiqomah, dan karuniakan kepada kami kelak husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebetulnya hidup ini tidak rumit-rumit amat kalau kita meniru apa yang dicontohkan Rasul. Menjadi rumit karena ngarang, kita punya standar yang tidak pas. Padahal Allah sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita cukup saja meniru Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan merasakan 3 hal yang kita rindukan. 1, bahagia. 2, mulia. 3, selamat. Itu sahabat Rasul ada yang tidak selamat di dunia, terbunuh. Justru itulah yang membuatnya masuk surga tanpa hisab. Selamat itu adalah selamat dari kerusakan iman, selamat dari kerusakan amal. Kalau perkara fisik, misalkan ada yang terluka, sakit, celaka, bahkan wafat, terbunuh sekalipun, itu bukan tidak selamat, justru itu diselamatkan dari su'ul khotimah. Nah, ini banyak tamu dari mana, Dek? Daurah Qalbiyah. Alhamdulillah, selamat datang santri baru. Ada yang khas sekali dari Rasulullah SAW. Ini karena santri baru mau masuk surga, tidak mau masuk neraka. Ini dengan dalilnya, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Ada 4. Hayyin, layyin, qarib, sahal. Ini harus jadi prioritas kita, punya akhlak ini. Kita tidak tersentuh api neraka kalau punya sifat hayyin, layyin, qarib, sahal. Hayyin itu orangnya sangat tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan. Layyin itu sangat sopan, santun, lemah lembut, dan lahir dari penyayang. Kalau hayyin lahirnya dari ketauhidan, keyakinan kepada Allah, sehingga ingat Allah terus. Hasilnya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Semakin banyak lupa kepada Allah, pasti semakin tidak nyaman hidup ini. Semakin banyak zikrullah, fadzkurullaha katsirul la'alakum tuflihun. Orang itu akan berwibawa. Rasulullah itu berwibawa, pemimpin yang berwibawa. Berwibawa itu bukan diwibawa-wibawakan, tidak bisa. Berwibawa itu orangnya itu akan disegani, dicintai, dipatuhi. Kita bahas hayyin dulu ya. Oh, qarib, dekat. Orang yang qarib itu orangnya tuh menyenangkan. Kalau dekat itu akrab, supel. Datangnya dari mana? Dari humble, dari rendah hati. Kalau sahal, mudah, artinya mudah. Urusannya itu tidak ribet, tidak dipersulit, tidak didramatisir,
tidak jadi berbelit-belit. Enak dengan orang yang seperti ini, mudah urusan tuh ya. Kalau ada dua urusan susah dan mudah, pasti pilih yang mudah. Urusan dengan beliau itu menjadi lebih simpel dan solutif. Tapi bagi orang yang kurang bisa mengendalikan diri, ribet, segalanya jadi masalah, diperbesar, diperumit, dipergawat, bertele-tele, pusing jadinya. Nah, orang yang berwibawa seperti Rasulullah SAW, beliau itu orangnya sangat tenang, kalem, tidak gerasa gerusu, tidak temperamental, tidak dikit-dikit emosi, dikit-dikit jengkel, tidak. Orang berwibawa itu sederhananya ya dek, banyak diamnya tapi berkualitas karya, bukti karya nyatanya. Halo, jelas tidak nih? Ada yang tong kosong nyaring bunyinya. Tapi orang yang berwibawa itu dia tidak banyak bicaranya, tetapi banyak bukti nyata yang manfaat darinya, berkualitas. Nah, orang yang kurang wibawa biasanya ngomong terus, segala diucapkan, segala diceritakan. Lebih parah lagi kalau menceritakan dirinya. Saya itu bisa begini, saya ini berpengalaman ini prestasi saya, terus disebut-sebutin. Hakul yakin tidak ada wibawanya. Makin kita suka sekali menceritakan saya tahu, saya mampu, saya berpengalaman, saya bisa, tidak pada tempatnya, ya hanya untuk pamer, itu makin tidak berkualitas, makin tidak disukai, makin tidak berwibawa dan tidak tenang juga. Karena orang tidak akan suka. Makanya jangan banyak bicara, karena tiap bicara itu membuka aib kita. Kalau kita sudah ngobrol jadi ketahuan kita ini suka bohong, ketahuan sombong, ketahuan suka mengada-ada, tuh pendengki, ujub, ria, banyak yang nampak gara-gara kita ngobrol, banyak bicara maksudnya. Loh itu banyak bicara. Emang sih. Tapi ini mudah-mudahan bicaranya manfaat. Karena bukan harus diam hidup ini, tapi falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Apa berkata baik? Zikrullah, apapun yang menjadi ingat ke Allah dengan ikhlas baik. Dan yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran. Mudah-mudahan perkataan ini termasuk zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kira-kira kita ini kata-kata sia-sia, diam. Percayalah, orang yang banyak bicara tuh susah berwibawanya. Apalagi yang banyak marah-marah, yang banyak komentar, yang banyak celetak-celetuk. Juga kalau terlalu banyak bergurau, banyak ngomong yang jorok, ada wibawa. Pentingkah kita berwibawa? Kalau ingin berwibawa, jangan. Tapi kalau kita jadi orang yang bertakwa, bagus. Wibawa itu nggak usah diwibawain, nggak usah dikalem-kalem, tidak, nanti keluar sendiri. Wibawa itu dari dalam, bukan dari acting. Kalau actingnya diwibawa-wibawa, tapi dalamnya belum benar, sekali ada kesempatan dia keluar jeroannya, dalamnya ketahuan. Kan ada yang didiam-diam tapi aslinya enggak diam hatinya, ya. Nanti sekali ada kesempatan celetak-celetuk, keluar kualitas dirinya. Jadi gimana dong supaya saya bisa tenang? Ya gerbangnya sederhana. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram.